Sikap terhadap konflik sahabat Nabi. Latar belakang konflik sahabat Nabi. Fitnah dan perpecahan. Setelah wafatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, umat Islam mengalami berbagai ujian dan cobaan, termasuk fitnah dan perpecahan di kalangan sahabat. Perbedaan pendapat. Sahabat memiliki perbedaan pendapat dalam berbagai masalah, seperti politik, ekonomi, dan hukum. Perbedaan ini kadang-kadang menyebabkan konflik dan ketegangan. Motivasi yang berbeda. Beberapa sahabat memiliki motivasi yang berbeda dalam berpolitik dan berkuasa. Hal ini juga dapat memicu konflik dan persaingan. Contoh konflik sahabat Nabi. Perang Jamal, perang antara Ali bin Abi Thalib dan Aisyah. Perang ini disebabkan oleh perbedaan pendapat tentang cara menghukum pembunuh Utsman bin Affan. Perang Siffin, perang antara Ali bin Abi Thalib dan Muawiyah bin Abu Sufyan. Perang ini disebabkan oleh penolakan Muawiyah untuk mengakui kekhalifahan Ali. Peristiwa Tahkim, peristiwa arbitrase antara Ali bin Abi Thalib dan Muawiyah bin Abu Sufyan. Peristiwa ini menyebabkan perpecahan di kalangan pendukung Ali. Sikap Ahlussunnah wal Jamaah terhadap konflik sahabat Nabi. Menghormati dan mencintai semua sahabat. Ahlussunnah wal Jamaah menghormati dan mencintai semua sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tanpa membeda-bedakan atau mengunggulkan satu sahabat di atas sahabat lainnya. Tidak mencela atau mengutuk sahabat. Ahlussunnah wal Jamaah tidak mencela atau mengutuk sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, meskipun mereka terlibat dalam konflik. Mencela sahabat berarti mencela Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan agama Islam. Mendoakan dan memohon ampunan untuk sahabat. Ahlussunnah wal Jamaah mendoakan dan memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk semua sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Menyerahkan urusan konflik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ahlussunnah wal Jamaah menyerahkan urusan konflik di antara sahabat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala yang akan menghakimi mereka di hari kiamat. Mengambil pelajaran dari konflik sahabat. Ahlussunnah wal Jamaah mengambil pelajaran dari konflik di antara sahabat. Berkasih sayang sesama mereka. Quran Surat Al-Fat 29. Hadis. Janganlah kalian mencela sahabat sahabat. Jadi saya benci seandainya salah seorang di antara kalian menyebabkan masalah tersebut, niscaya tidak akan mendapat kesempatan atau sebenarnya dari pihak mereka. Kesimpulan. Mengenai Islam di masa Rasulullah, sahabat dan tabi'in. Islam di masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, wahyu dan kenabian. Masa ini ditandai dengan turunnya wahyu kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan pengangkatannya sebagai nabi terakhir. Al-Quran diturunkan secara bertahap sebagai pedoman hidup umat Islam. Dakwah awal dimulai secara sembunyi-sembunyi di kalangan keluarga dan sahabat dekat. Kemudian dakwah dilakukan secara terang-terangan meskipun mendapat tantangan dan penolakan dari masyarakat Mekah. Pembentukan komunitas Muslim. Rasulullah SAW berhasil membentuk komunitas Muslim yang solid di Mekah. Hijrah ke Madinah menjadi titik balik penting dalam perkembangan Islam. Peperangan dan perjanjian. Terjadi beberapa peperangan antara umat Islam dan kaum kafir Quraisy, seperti perang Badar, Uhud, dan Khandaq. Perjanjian Hudaybiyah merupakan salah satu strategi diplomasi Rasulullah SAW dalam penyebaran Islam. Fathu Makkah atau biasa disebut penaklukan Makkah adalah peristiwa penting yang membebaskan kota Makkah dari kekuasaan kafir Quraisy. Setelah Fathu Makkah, banyak orang masuk Islam dan semakin berkembang besar. Islam di masa sahabat. Khulafaur Rasyidin. Setelah Rasulullah wafat, kepemimpinan umat Islam dilanjutkan oleh Khulafaur Rasyidin, yaitu
Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, Sayyidina Umar bin Khattab, Sayyidina Utsman bin Affan, dan Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhahu. Masa Khulafaur Rasyidin dianggap sebagai masa keemasan Islam karena mereka menjalankan pemerintahan sesuai dengan ajaran Islam. Ekspansi wilayah Islam. Pada masa Khulafaur Rasyidin, wilayah Islam mengalami ekspansi yang sangat luas, meliputi Jazirah Arab, Irak, Persia, Mesir, dan sebagian Afrika Utara. Ekspansi ini dilakukan melalui perang dan perjanjian dengan bangsa-bangsa lain. Kodifikasi Al-Quran. Pada masa Khalifah Utsman bin Affan, dilakukan kodifikasi Al-Quran untuk menjaga keaslian dan mencegah terjadinya perbedaan bacaan. Al-Quran yang telah dikodifikasi disebut Mushaf Utsmani dan menjadi standar bagi seluruh umat Islam. Perpecahan dan fitnah. Pada akhir masa Khulafaur Rasyidin, terjadi perpecahan dan fitnah di kalangan umat Islam yang menyebabkan terjadinya perang saudara seperti perang Jamal dan perang sipil. Perpecahan ini menjadi awal dari munculnya berbagai aliran dalam Islam. Masa Islam di masa Tabi'in. Generasi penerus sahabat. Tabi'in adalah generasi muslim yang hidup setelah sahabat dan tidak bertemu langsung dengan Rasulullah SAW, tetapi mereka berguru kepada para sahabat. Tabi'in memiliki peran penting dalam melestarikan dan mengembangkan ajaran Islam. Perkembangan ilmu pengetahuan. Pada masa Tabi'in terjadi perkembangan besar dalam bidang ilmu pengetahuan Islam seperti tafsir, hadis, fikih, dan tasawuf. Banyak ulama dan cendekiawan muslim yang lahir pada masa ini dan memberikan kontribusi besar bagi perkembangan Islam. Pembentukan mazhab fikih. Pada masa Tabi'in mulai terbentuk mazhab-mazhab fikih yang berbeda-beda seperti mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali. Perbedaan mazhab ini disebabkan oleh perkembangan dalam menafsirkan Al-Quran dan hadis. Penyebaran Islam ke berbagai wilayah. Pada masa Tabi'in, Islam semakin menyebar ke berbagai wilayah di dunia, seperti Asia Tengah, India, dan Eropa. Penyebaran Islam dilakukan melalui perdagangan, dakwah, dan penaklukan. Asbabun nuzul adalah sebab-sebab atau peristiwa yang melatar belakangi turunnya suatu ayat atau beberapa ayat Al-Quran. Fungsi asbabun nuzul yaitu memahami makna ayat secara lebih tepat dan mendalam. Yang kedua ada mengetahui hikmah di balik hukum. Yang ketiga ada menjelaskan ayat yang samar atau ambigu. Yang keempat mengkhususkan ayat yang umum. Yang kelima mentarjihkan salah satu makna. Contoh asbab nuzul ada di surat Al-Mujadilah ayat 1-4. Yang kedua ada surat Al-Baqarah ayat 115. Yang ketiga ada surat At-Taubah ayat 93. Cara mengetahui asbab nuzul dengan riwayat dari sahabat. Yang kedua dari riwayat dari tabi'in. Yang ketiga kitab-kitab tafsir. Kaidah-kaidahnya ada keutamaan lafaz bukan kekhususan sebab. Yang ketiga ada al-ibrah umumil laki-laki khususi sabab. Kitab-kitab asbabun nuzul yaitu ada Lughatun Nuqul di asbabun nuzul. Yang kedua ada asbabun nuzul. Yang ketiga at-tahrir wa tanwir. Asbabun nurut adalah latar belakang munculnya suatu hadis, menjelaskan konteks atau peristiwa yang menyebabkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengucapkan, melakukan atau menetapkan suatu hadis. Perbedaan asbabun nurut dan asbabun nuzul. Asbabun nuzul adalah menjelaskan sebab turunnya ayat Al-Quran, sedangkan asbabun nurut adalah menjelaskan sebab munculnya suatu hadis. Fungsi asbabun nurut: yang pertama, memahami hadis dengan tepat. Yang kedua, menghindari kesalahan penafsiran. Yang ketiga, mengetahui hikmah di balik hadis. Yang keempat, menguatkan hukum yang terkandung dalam hadis.
Yang kelima ada menjelaskan hadis yang muskil. Contoh asbabun nurut, hadis tentang larangan marah. Yang kedua ada hadis tentang keutamaan sedekah. Cara mengetahui asbabun nurut yaitu dengan riwayat dari sahabat. Yang kedua ada kitab-kitab hadis atau syarah hadis. Kitab-kitab yang membahas asbabun nurut yaitu Fathul Bari Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Yang kedua syarah Sahih Muslim Imam Nawawi. Yang ketiga Umdatul Qari Imam Bahruddin Al-Aini. Mempelajari asbabun nurut penting untuk memahami hadis Nabi SAW dengan benar.